وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika dikatakan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan, kata itu saja, dari definisi itu saja, yang membatalkan itu apa saja? Biasanya kalau kita tengok dalam buku-buku fikih, makan, minum, berhubungan suami istri, sering itu yang disebutkan. Cuma dalam definisinya itu kan al-imsak an jami'il muftirat, menahan diri dari semua yang bisa membatalkan. Kalau dikatakan semua yang membatalkan, maka ini sebenarnya tidaklah hanya berhenti pada makan, minum, berhubungan suami istri, tidak berhenti di situ saja. Bahkan bisa berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan para ulama kita, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk memberikan penjelasan itu, sehingga kita tinggal ingin tidak kita untuk membaca, ingin tidak kita untuk kembali kepada apa yang telah mereka jelaskan. Kalau umpamanya saya ingin memberikan contoh muftirat yang membatalkan, apakah batal atau tidak, itu nanti tentu akan menjadi hal yang bisa saja diperselisihkan oleh para ulama, dan tentu saja mereka kalau berselisih berdasarkan kepada dalil. Umpama menggunakan obat tetes telinga, batal enggak puasa? Menggunakan obat tetes mata, batal enggak puasa kita? Ada orang matanya sakit lalu diteteskan. Nah, sementara dia sedang berpuasa. Apakah batal atau tidak? Dulu waktu kecil-kecil, janganlah lamonya lamuyongnya masuk ayu dalam telinga. Batal puasa pokoknya. Nah, sekarang bukan masuknya karena menyelam, tapi diteteskan justru ke dalam telinga itu. Maka intinya dalam persoalan itu adalah apakah yang diteteskan itu berhenti sampai di situ, ataukah dia masuk sampai ke rongga kemudian masuk ke dalam lambung. Sampai seperti itu atau tidak? Kalau tidak, hanya berhenti sampai di mata, berarti tidak membatalkan. Atau berhenti sampai di telinga saja, sekedar untuk obat bagi telinga dia, maka itu juga tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya mengalir, masuk ke rongga, terus sampai ke lambung, berarti itu bisa membatalkan. Ini sekadar memberikan contoh untuk kata muftirat yang membatalkan. Ada juga yang dibahas oleh para ulama, itu obat semprot asma. Ada orang sakit asma, sesak napas terus disemprotkan di mulutnya. Yang seperti itu apakah membatalkan atau tidak? Memang kalau sudah persoalan seperti ini sulit untuk kita menemukan kata sepakat. Bisa saja terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tinggal lagi manakah pendapat yang lebih kuat. Tentu saja untuk mengetahui itu diperlukan pembacaan terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan kemana mereka bersandar dalam pendapatnya itu. Kalau sudah ketemu nanti mana yang dikuatkan oleh pakar-pakar yang lain, maka itu pantas untuk kita terima.